Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Puji bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita, terutama sekali nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan juga nikmat sempat, sehingga alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di majelis mulia ini. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan rahmat dan juga maghfirahnya kepada kita. Kedua kalinya salawat serta salam tetap tercurah atas uswah hasanah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memperjuangkan kalimatullah, menegakkannya, menasihati umat. Maka mudah-mudahan kita selalu diberi istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap bisa menjalankan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dengan sebaik-baiknya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, melanjutkan kajian kita Sirah Nabawiyah yang pada kesempatan yang lalu kita sudah kaji bagaimana Ibrahim alaihissalam dan juga Ismail alaihissalam dan kehidupan Ismail alaihissalam di Makkah. Bagaimana kemudian beliau menikah dengan salah satu dari wanita Bani Jurhum, dan bagaimana Ibrahim alaihissalam berinteraksi dengan kehidupan Ismail alaihissalam. Pada kesempatan kali ini InsyaAllah kita akan kaji dua poin terkait tentang Sirah Nabawiyah, yaitu tentang Islam yang menjadi agama para nabi, karena ini ada kaitannya dengan Ibrahim alaihissalam. Kemudian tentang zaman jahiliyah, mengapa kemudian Jazirah Arabia yang mestinya mengikuti millah Ibrahim yang diasuh langsung oleh Ismail alaihissalam itu kemudian berubah menjadi wilayah yang terkungkung dengan kesyirikan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, untuk poin yang pertama kita mulai dengan firman Allah Ta'ala yang disebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 132 dan juga nanti ayat 133. Allah berfirman, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim mewasiatkan dengan hal itu, yaitu dengan ucapan sebelumnya, dengan doanya itu, banihi kepada anak-anaknya, wa Ya'qub, dan juga Yakub mewasiatkan yang sama, karena Yakub itu mempunyai 12 putra. Ya baniya innallaha astafa lakumuddin, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih untuk kalian satu agama. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, maka jangan kalian mati kecuali dalam keadaan memeluk agama Islam. Yang di sini kita melihat kata-kata muslim. Nah, itu. Sehingga muslim itu diambil dari kata-kata aslama, yaitu orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ini menjadi nama agama yang tidak hanya disematkan kepada umat Muhammad alaihissalam saja, sallallahu alaihi wasallam, tetapi juga bahkan umat-umat nabi sebelumnya. Kita bisa melihat Ibrahim alaihissalam itu juga menyatakan muslim. Nah, itu berserah diri. Sehingga dari mulai Ibrahim alaihissalam istilah Islam itu sudah dikenal. Itu.
Sehingga kalau kemudian ada yang menyatakan bahwa agama Islam itu hanya agamanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini salah besar. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan sejarahnya. Karena Islam itu sudah dikenalkan oleh Ibrahim alaihissalam karena beliau menyebut anak-anaknya dan juga pengikutnya itu sebagai muslim yang berserah diri. Lalu bagaimana dengan nabi-nabi sebelumnya? Itu juga sama, karena inti dari ajaran Rasul sebelum Ibrahim alaihissalam, apakah itu Nuh, ya, karena yang paling terkenal saat itu. Kemudian nabi-nabi sebelumnya termasuk juga Adam alaihissalam, itu intinya adalah berserah diri. Sehingga Islam ini sebenarnya adalah agama seluruh nabi dan rasul. Nah itu. Hanya memang orang-orang yang kemudian tidak percaya, ya, dari kalangan ahlul kitab, merasa bahwasanya Islam itu hanya agamanya Muhammad SAW, padahal tidak demikian. Saya lanjutkan ayat 133. Allah berfirman, Am kuntum syuhada'a id hadara Ya'qub al-maut. Apakah kalian hadir atau menyaksikan tatkala kematian hadir di hadapan Ya'qub? Artinya Ya'qub alaihissalam mendekati masa ajalnya. Idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Ingatlah tatkala ia berkata kepada putra-putranya, apa yang kalian akan sembah setelahku nanti? Qalu, mereka mengatakan, na'budu ilahaka wa ilaha abaika. Kami akan menyembah, ya, beribadah kepada Tuhanmu dan juga kepada Tuhan nenek-nenek moyangmu, yaitu Ibrahim wa Ismail wa Ishaq, yaitu Tuhannya Ibrahim, Ismail dan Ishak. Ilaha wahida, Tuhan yang esa, wa nahnu lahu muslimun, dan kami berserah diri kepadanya. Artinya ada kata-kata muslim juga. Jadi di sini Islam itu adalah jelas, ya, agama para nabi dan rasul, ya. Yang berarti setelah Nabi Ibrahim alaihissalam, lalu kemudian Ismail alaihissalam mengajarkan Islam, termasuk juga mengajarkan manasik haji yang pertama kali, ya, di Jazirah Arabia, di Makkah itu. Maka sebenarnya di Jazirah Arabia ini agamanya satu, yaitu agama millah Ibrahim, menyembah Allah. Nah itu. Dan nanti kita akan lihat kapan perubahan terjadi, kapan syirik masuk ke wilayah Makkah itu, ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, saya lanjutkan. Saat Ibrahim alaihissalam meninggalkan Ismail alaihissalam di Makkah, yang kemudian dikunjungi beberapa kali, itu beliau berdoa, ya, agar diutus satu rasul kelak di Jazirah Arabia itu, di Makkah itu. Baik, kita simak satu riwayat dari sahabat Al-Irbad ibnu Sariyah radhiyallahu anhu yang mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni indallahi la khatamun nabiyyin. Sesungguhnya aku di sisi Allah ini benar-benar adalah penutup para nabi. Ada disebutkan beberapa redaksi yang berbeda bahwa ini indallahi lamaktubun khatamun nabiyyin. Sesungguhnya aku di sisi Allah itu sudah tertulis, ya. Jadi di Lauhil Mahfuz itu nama Rasulullah sudah tertulis sebagai khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Wa inna adama lamunjadilun fi tinatihi. Sementara Nabi Adam itu masih berada dalam kondisi tanah, artinya masih berbentuk tanah. Yang disebutkan dalam beberapa keterangan itu Nabi Adam sudah diciptakan dalam bentuk fisiknya, tapi masih berbentuk tanah, belum ditiupkan ruhnya. Dan itu nama Rasulullah sudah tertulis di Lauhil Mahfuz sebagai khatamun nabiyyin, ya, sebagai penutup para nabi. Lalu Rasulullah menjelaskan, wasa'umbi'ukum bi'awwali dzalik, dan aku akan jelaskan kepada kalian awal mula hal itu, artinya awal mula kerasulan beliau. Yang pertama, dakwatu Abi Ibrahim, gara-gara doanya nenek moyangku, yaitu Ibrahim alaihissalam. Wa bisyaratu Isa bi, dan juga kabar gembira Nabi Isa alaihissalam tentang diriku. Sebab Nabi Isa itu selalu menyampaikan nanti akan datang satu nabi namanya Ahmad. Nah itu berkali-kali. Nah itu. Kemudian yang ketiga, wa ru'ya ummi allati ra'at, dan mimpi ibuku
yang ia lihat di dalam mimpinya. Wa kadzalika ummahatun nabiyyina yarain. Dan demikian pula para ibunda para nabi semuanya juga bermimpi seperti itu. Jadi ada 3 yang menunjukkan kenabian Rasulullah SAW secara zahir ini. Yang pertama adalah doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, apa doa beliau? Ya, ini sudah kita bahas pada kesempatan yang lalu. Beliau menyebutkan, Rabbana waba'as fihim rasulam minhum. Wahai Tuhan kami, waba'as, dan bangkitkanlah, utuslah fihim, di tengah-tengah mereka ini, yaitu keturunannya Nabi Ismail dan juga semua orang yang ada di wilayah Makkah itu, rasulan minhum, satu rasul dari antara mereka. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam tidak minta banyak rasul, cuma minta satu saja. Nah, gitu. Yang kemudian itu baru dikabulkan ribuan tahun berikutnya, tidak langsung saat itu. Ya, baru dikabulkan oleh Allah, diijabahi ketika Rasulullah SAW dilahirkan. Nah, itu. Yang kemudian saat umur 40 tahun menerima wahyu pertamanya. Nah ini, jadi doa dari Nabi Ibrahim. Sehingga kita melihat dari doanya ini hikmah yang luar biasa. Ya, yaitu apa? Bahwa doa itu tidak harus kemudian langsung terkabul saat itu. Ada memang yang cepat terkabul. Doa istisqa, minta hujan, turun hujan langsung ada. Ada yang kemudian ditunda. Nabi Nuh itu meminta agar umatnya dihancurkan, itu butuh waktu 80 tahun dikabulkan. Sebab apa? Harus nanam pohon jati dulu, ada disebutkan riwayat begitu. Harus nanam pohon dulu supaya nanti jadi bahan buat membuat kapal itu. Baru setelah beres semua baru diadab. Nah, itu prosesnya sangat lama. Apalagi kemudian doanya Nabi Ibrahim alaihissalam ini yang kemudian dikabulkan ribuan tahun berikutnya. Tapi yang ini, yang perlu kita pahami adalah kita ikhtiarnya dengan berdoa. Nah itu. Jadi memang kewajiban kita berdoa kepada Allah. Ud'uni astajib lakum. Serulah aku akan ijabahi kalian. Masalah kemudian nanti diijabahinya sekarang atau besok atau tahun depan atau 10 tahun lagi, itu Allah yang menetapkan. Jadi tidak perlu kemudian putus asa dalam berdoa. Nah ini hikmahnya. Kita lihat bagaimana Ibrahim itu seperti itu. Alaihissalam. Kemudian tentang bisyarah Isa tadi sudah kita bahas. Ya. Adapun mimpi ibunda Rasulullah SAW yaitu ia bermimpi melihat cahaya keluar dari tubuhnya yang kemudian cahaya itu mampu menerangi istana-istana di wilayah Syam. Ya. Nah, ternyata sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis ini bahwa tidak hanya ibunda beliau saja, tapi juga seluruh ibunda para nabi itu sebelum melahirkan putranya yang akan jadi nabi itu bermimpi begitu semua. Nah ini salah satu hikmahnya apa? Bahwa ada mimpi yang kemudian memang isyarat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu banyak. Ya. Nanti kita akan lihat juga bagaimana Abdul Muthalib juga bermimpi sebelum menemukan Zam-Zam itu. Nah ini salah satu ilmu yang barangkali zaman sekarang kaum muslimin seperti terasing dengan ilmu mimpi itu. Ya. Baik. Tapi kalau kita mau bahas, ini babnya berbeda lagi. Kita lanjutkan. Satu riwayat lagi dari Abu Umamah radhiyallahu anhu yang mengatakan, "Qultu ya Rasulullah, aku berkata, wahai Rasulullah, ma kana awwalu bad'i amrik?" Apakah yang menjadi awal atau permulaan dari kenabianmu ini? Qal, Rasulullah bersabda, "Da'watu Abi Ibrahim." Yang pertama adalah dimulai dengan doanya Nabi Ibrahim. Ya. Wa busyra Isa bi, dan juga penghabaran gembira dari Isa alaihissalam tentang diriku. Padahal itu terpisah lebih dari 500 tahun antara masa Isa dengan Rasulullah. Wa ra'at ummi annahu kharaja minha nurun, dan ibuku bermimpi bahwasannya telah keluar dari dirinya satu cahaya adha'at lahu qusur Syam, yang menjadi terang dengannya istana-istana yang ada di Syam itu. Ini seperti yang saya sampaikan. Ya. Baik, sekarang ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kita lihat silsilah Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, hingga kemudian kepada Muhammad SAW berdasarkan doa tadi. Ya. Kita lihat Nabi Ibrahim alaihissalam itu kan memang punya 2 putra. Yang pertama Ismail alaihissalam yang kemudian diletakkan di Makkah. Kemudian Nabi Ishak
yang kemudian diletakkan di tanah Kan'an atau kita kenal dengan Syam. Nah, itu Baitul Maqdis. Yang kemudian setelah Nabi Ishak meninggal dunia dilanjutkan oleh putranya Yakub alaihissalam. Nah, Yakub ini sering dikenal dengan istilah Israil. Nah, itu. Nah, ini supaya kita tidak, wah ini lagi perang gitu. Nanti dulu. Israil itu bahasa Ibrani. Ya, Isra itu artinya berjalan malam. Il itu Allah, Tuhan. Nah, itu. Bisa juga Isra itu artinya abdun. Il itu Allah. Sehingga Israil itu maknanya kurang lebih Abdullah. Nah, itu. Atau hamba yang berjalan malam menuju Allah. Nah, itu. Sehingga istilah Bani Israil itu asalnya apa? Anak-anak keturunan Nabi. Nah, itu. Jadi ini dulu yang kita pegang. Bahwa istilah Bani Israil itu betul-betul keturunan seorang Rasul mulia. Gitu. Tapi kemudian ya kita tahu keturunan-keturunan berikutnya juga kemudian mengalami perubahan dan seterusnya sampai tingkat kekufuran. Nah, itu. Nah, di antara keturunan Nabi Yakub ini ya, yang paling dekat dengan beliau adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Lalu kemudian dari keturunan tersebut ya, dari 12 putra Yakub itu 4 diantaranya nanti menurunkan kabilah-kabilah Bani Israel itu yang kemudian turun dari antaranya para rasul-rasul Bani Israel. Jadi Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas, Nabi Zakaria, Yahya, Isa, Ayub, Dzulkifli, Musa, Harun itu dari 4 kabilah saja. Adapun sisanya yang 8 itu tidak muncul rasul sama sekali atau nabi sama sekali, tapi muncul raja. Nah, itu. Jadi Bani Israel itu ada yang kemudian memang keturunannya spesialis nanti ada yang jadi nabi, tapi ada juga spesialis yang menghasilkan raja-raja Bani Israel itu. Ya. Baik, saya lanjutkan. Adapun Nabi Ismail, ini yang jarang dibahas. Beliau juga punya 12 putra. Nah, itu. Ada disebutkan di sini Nabat, Kidar, Abdail. Ya, kalau di kalangan Bani Israel itu yang paling terkenal zaman sekarang namanya Lewi. Lewi itu kita kenal Levi's itu ya. Kalau celana Levi's itu sebenarnya Levi. Itu nama dari keturunan Nabi Yakub. Nah, itu. Tapi kemudian ya kita kenal menjadi ini punya Yahudi. Nah, itu. Tapi Levi sendiri sebenarnya putranya Nabi Yakub itu. Baik. Nah, dari anak-anak Nabi Ismail yang 12 ini muncul kemudian yang namanya Kidar. Yang dari Kidar ini kemudian memunculkan kakek Rasulullah yang namanya Adnan. Nah, itu. Dari keturunan Adnan inilah kemudian nanti memunculkan yang namanya Mudar, lalu kemudian Quraisy. Nah, itu. Lalu kemudian Bani Hashim, lalu kemudian Bani Abdul Muttalib sampai kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu. Nah, Rasulullah pernah ditanya oleh para sahabat, bagaimana nasab beliau? Beliau sebutkan dari mulai beliau bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab terus sampai kakek ke-33 kalau tidak salah. Begitu sampai ke-33 yaitu Adnan ini beliau berhenti. Nah, itu tidak melanjutkan. Kenapa? Karena beliau tahu di masa itu, di masa jahiliyah itu nasab dari Bani Hashim pun itu sudah dikenal orang. Mereka hafal sampai Adam alaihissalam. Itu yang kadang kita ketemu silsilah para rasul yang ditempel di masjid barangkali atau dijual di pasar-pasar itu. Itu oleh Rasulullah dihentikan sampai Adnan. Kenapa? Karena banyak perbedaan pendapat setelah Adnan itu siapa saja. Maka kemudian Rasulullah menyatakan, kadzaba an-nasabun, dustalah para ahli nasab itu. Karena apa? Menisbatkan Adnan kepada ayah-ayah atau kakek-kakek yang tidak jelas. Nah, itu. Yang kemudian kenapa Rasulullah menghentikan sampai Adnan itu. Baik, saya lanjutkan. Kembali ke Nabi Ismail alaihissalam. Jadi keturunan Nabi Ismail alaihissalam yang campuran antara dari Bani, kita katakan Bani Ibrahim gitu ya, yang dari suku Ur gitu, dari Babilonia, kemudian menikah dengan bangsa Arab yaitu Bani Jurhum, lalu kemudian menjadi pemimpin Makkah. Nah, karena Ismail alaihissalam itu mewarisi Zam-Zam dari ibunya, otomatis nanti keturunan Nabi Ismail itu, putra-putranya itu menguasai air, berarti menguasai Makkah.
Nah, sampai akhirnya lama-lama kemudian berpindah kepemimpinan ini ke Bani Jurhum. Nah itu. Jadi Bani mertuanya Ismail alaihissalam. Yang kemudian disebutkan memimpin Makkah sangat lama, 21 abad. Ya, lebih dari 2000 tahun, 2100 tahun, ya. Sampai kemudian muncul penyelewengan-penyelewengan, ada yang dolim, ada orang yang masuk ke Makkah itu kemudian dicegat, dilecehkan, barangkali kemudian dirampok, ya. Sehingga kemudian Bani Khuza'ah yang dari Al-Qahtan juga itu kemudian dibantu dengan Bani Adnan dari keturunan Nabi Ismail, itu akhirnya mengusir Bani Jurhum ini, perang, ya. Perang internal sampai kemudian akhirnya kabilah Jurhum ini kalah. Nah, lalu kemudian mereka memutuskan sudah keluar dari Makkah, mereka kembali ke tempat asalnya yaitu daerah Yaman. Nah, sebelum keluar dari Makkah itu, nah ini nakalnya Bani Jurhum itu, mereka kubur sumur Zam-Zam itu. Nah, itu. Jadi mereka masukkan harta karunia, ada beberapa emas, senjata, pedang, tombak-tombak dikubur di dalam sumur itu, lalu ditimpa, lalu dihilangkan jejaknya sama sekali. Sehingga ketika Bani Jurhum meninggalkan Makkah, lalu kemudian Bani Adnan masuk, Bani Khuza'ah masuk, mereka tidak jumpa sumur Zam-Zam, hilang. Nah itu, di mana letaknya mereka tidak tahu. Kenapa? Karena saking lamanya dikuasai oleh Bani Jurhum itu. Nah ini barangkali muncul pertanyaan, lah kalau sumur Zam-Zam tidak ada, itu Makkah bagaimana? Minumnya dari mana? Nah itu, ini kan pertanyaan menarik. Sebab apa? Setelah Khuza'ah menguasai Makkah itu dikuasai cukup lama, sekitar 3 abad. Nah itu, 3 abad ini kan Masya Allah, 3 abad masa tidak ada Zam-Zam, tidak ada air gitu. Nah rupanya saya cari barangkali dari riwayat, ketemu rupanya di masa itu Bani Khuza'ah itu akhirnya mencoba menggali sumur di banyak tempat. Nah itu, keluar sumur tapi sedikit airnya, yang kemudian diangkut dengan cara memasukkannya ke dalam, ya semacam kalau zaman sekarang kan galon. Kalau zaman itu menggunakan alat simpan yang terbuat dari kulit dijahit, lalu kemudian air dimasukkan situ, diimpor dari tempat-tempat yang agak jauh tadi. Sehingga para jamaah haji yang masuk ke Makkah itu tetap mendapatkan air. Makanya kemudian istilahnya disebut sikoya. Sikoya itu apa? Kewenangan untuk membagi air. Sebab apa? Tidak ada air, Zam-Zamnya tidak ada. Nah itu. Makanya kemudian siapapun yang punya kekuasaan membagi air untuk jamaah haji di masa itu, di masa jahiliyah itu sangat terhormat. Kenapa? Karena tidak ada sumur, sehingga diambilkan dari luar. Susah payah mereka mengumpulkan air untuk menjamu jamaah haji itu. Nah ini, sehingga nanti kita akan lihat kenapa Rasulullah SAW itu begitu dimuliakan sebenarnya sebelum menjadi Rasul itu. Baik, saya lanjutkan. Ketika zaman jahiliyah, ya. Jadi ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita melihat firman Allah Ta'ala yang disebutkan dalam surah Yasin, salah satu tujuan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah litundira qauman ma undira aba'uhum fahum ghafilun, agar engkau bisa mengingatkan satu kaum yang nenek moyangnya itu tidak pernah diberi peringatan, fahum ghafilun, maka mereka dalam kondisi ghafil, dalam kondisi lalai. Lalai kenapa? Kenapa tidak ada yang mengingatkan, tidak ada nabi yang mengingatkan. Nah, itu. Nah, kita lihat di sini jarak antara Nabi Ismail alaihissalam sampai Rasulullah SAW itu ribuan tahun. Ya kalau kita hitung Bani Jurhum itu 21 abad, lalu kemudian Khuza'ah itu 3 abad, lalu kemudian diikuti sejak tahun 150 itu kurang lebih sekitar sudah 2500 tahun sejak masa Nabi Ibrahim tadi. Nah, kemudian dari Nabi Isa alaihissalam sampai ke masa Rasulullah SAW itu kurang lebih sekitar 570 tahun. Nah, artinya di sini ada masa kekosongan, tidak ada nabi. Nah, itu. Jadi Nabi Isa itu dalam riwayat-riwayat Israiliyat itu diperkirakan menjadi Rasul umur 35 tahun, ya, sampai umur 40 tahun, yang kemudian diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, masa itu sampai kemudian masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi Rasul cukup jauh, sebab Rasulullah itu
menerima wahyu pertama kurang lebih sekitar tahun 611 Masehi. Nah ini sejak masa diangkatnya Isa alaihissalam itu. Nah di sini kita lihat ada masa kosong yang disebut oleh para ulama dengan istilah masa fatrah. Ya, masa tidak ada nabi ataupun rasul sama sekali yang mengingatkan itu, baik di tanah Syam ataupun di tanah Jazirah Arabia ini. Tapi secara prinsip mereka sebenarnya mengikuti milah Ibrahim, tapi nanti ada unsur jahiliyah yang muncul, bid'ah itu. Ya. Nanti saya jelaskan. Baik, kita lanjutkan. Jadi disebut fahum ghafilun, mereka lalai ini karena apa? Menjauh dari ajaran Ibrahim alaihissalam. Jadi kita bisa melihat Makkah itu merupakan tempat agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kemudian syirik pertama kali yang muncul di Makkah itu dibawa oleh yang namanya Amru ibnu Luhai, nenek moyang Bani Khuza'ah. Tadi saya sebutkan bagaimana Bani Khuza'ah dengan Bani Adnan itu bergabung bersatu padu untuk mengusir Bani Jurhum yang sudah mulai kelewatan, diusir dari Makkah. Ya. Nah saat Bani Khuza'ah itu berhasil menguasai Makkah, Amr bin Luhai ini dianggap sebagai ulamanya, orang pintar, banyak membaca, ya, banyak mencari ilmu, termasuk juga banyak mengadakan perjalanan keluar kota Makkah, salah satunya ke wilayah Syam. Nah di Syam ini Amr ibn Luhai melihat rupanya di Syam itu ada orang yang menyembah berhala. Ketika ditanya, ini apa? Ini berhala. Kalau kami minta diturunkan hujan, turun hujan. Kalau kami minta dibanyakkan rizki, banyak rizki kita. Kalau kami minta dibikinkan enteng jodoh. Nah itu. Akhirnya kemudian boleh aku ambil satu. Diimporlah akhirnya berhala itu dari Syam, dibawa ke Makkah. Kenapa Amr bin Luhai kenapa tidak curiga bahwasanya itu sesuatu yang salah? Karena dia merasa Syam itu kan wilayah para nabi. Dari mulai Nabi Ibrahim, Ishak, Yakub, Bani Israel itu di situ semua. Nah itu beribu tahun mereka ada di situ, sehingga kemudian akidahnya berarti benar. Syam itu berarti orang-orang ulama semua. Kalau mereka kemudian menyembah berhala, berarti benar. Akhirnya diimporlah itu syirik pertama kali di Makkah. Nah ketika Amr ibn Luhai sampai di Makkah, dikenalkan di hadapan Ka'bah. Amr, apa yang kamu bawa ini? Apa ini? Ini berhala. Apa fungsinya? Apa faedahnya? Lalu dijawab oleh dia, kalau kita minta turun hujan, akan turun hujan. Kalau kita minta kaya, akan diberi kekayaan. Kalau kita minta ini, akan ini. Akhirnya mereka mengiyakan ucapan dari Amr bin Luhai itu. Kenapa? Karena mereka memandang Amr bin Luhai ini ulama. Ini hati-hati. Kalau bertemu kemudian seperti ini, ada ulama kan, ulama ada yang ulama yang kemudian baik, memang memberi petunjuk, ada yang kemudian menyesatkan. Nah itu bahaya sekali. Nah ini Amr bin Luhai itu begitu. Yang kemudian tidak lama setelah itu Amr bin Luhai ini akhirnya mengenalkan di banyak tempat. Dari mulai tiap kabilah akhirnya mulai membuat berhalanya sendiri-sendiri. Sampai akhirnya tiap kampung punya berhala. Bahkan sampai akhirnya tiap rumah punya berhala. Nah itu awal mulanya. Nah ini terjadi kurang lebih sekitar tahun 150 Masehi. Ketika Khuza'ah berhasil mengusir Jurhum tadi. Ya. Saya lanjutkan. Dan ini didukung dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, "Ra'aitu Amr bin Luhai ibni Qam'ah ibni Khindif Aba Bani Ka'bin haula." Aku melihat Amr bin Luhai bin Qam'ah bin Khindif, nenek moyangnya Bani Ka'ab itu, yajurru qasbahu finnar. Ia menyeret ususnya di neraka. Itu. Kenapa? Karena memperkenalkan syirik di tanah Makkah itu. Jadi hukumannya nanti di akhirat Amr bin Luhai ini itu seperti kalau zaman sekarang menggiling beras itu kan pakai mesin. Zaman dulu pakai keledai atau pakai sapi yang berputar menggiling pakai batu begitu, sehingga gandum itu menjadi tepung. Nah Amr bin Luhai itu juga berputar seperti itu, tapi ususnya yang menjadi pengikatnya, berputar terus menerus abadan. Kenapa? Karena dosanya dosa berketurunan. Sebab kalau dia memperkenalkan syirik untuk dirinya sendiri, ya
dia sendiri yang terkena, tetapi dia menyesatkan satu jazirah Arabia. Nah itu, maka ini menjadi dosa yang kemudian sangat berat. Baik, saya lanjutkan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, setelah itu zaman berubah menjadi zaman jahiliyah. Sebab Amr bin Luhai itu tidak berhenti hanya mengenalkan syirik saja, tapi juga mengenalkan banyak bid'ah. Nah ini yang saya sebutkan. Nah. Baik. Kemudian istilah jahiliyah, ya, jahil itu kan kalau dalam bahasa Arab artinya orang yang tidak ngerti. Jahala itu lawan dari alima. Jadi kalau ada alim, lawannya jahil. Orang tahu dengan orang tidak tahu. Jadi zaman jahiliyah ini berarti zaman tidak tahu. Tidak tahu itu bukan berarti bodoh. Nah ini yang penting. Ya. Jadi mereka bukan kemudian orang-orang yang kemudian polos, mudah ditipu, tidak. Bangsa Arab itu cerdas-cerdas. Ya. Kemudian untuk menunjukkan bagaimana mereka itu cerdas secara akal pikiran, ya, itu karena apa? Mereka punya kebudayaan yang luar biasa tinggi, terutama dalam masalah sastra. Mereka punya pasar-pasar yang namanya pasar keliling, pasar ukas, itu tiap bulan ada, keliling dari satu tempat ke tempat lain, yang kemudian meskipun bukan termasuk negara maju seperti Romawi ataupun Persia ataupun Yunani, tetapi mereka paham tentang perseteruan politik di sekitarnya. Artinya mereka tahu mana yang menguntungkan mereka, mana yang tidak. Berarti bangsa Arab itu cerdas. Ya. Tetapi yang disebut jahil di sini adalah mereka jahil tentang ma'rifatullah. Nah itu, tidak tahu hakikat Allah Subhanahu Wa Taala yang mestinya harus disembah, harus diibadahi secara esa, secara tauhid, tunggal, tidak boleh disekutukan, tetapi mereka justru menyekutukannya dengan patung-patung sesembahan mereka itu. Nah, baik. Nah, di sini kita lihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan, menggambarkan tentang jahiliyahnya mereka itu. Afara'aitumul Lata wal Uzza, tidakkah kalian patung Lata dan Uzza itu? Wa manat as-salisatal ukhra, dan juga patung Manat yang ketiga. Alakumudz dzakaru wa lahul unsa, apakah bagi kalian itu ada anak lelaki dan kalian dan bagi Allah itu anak perempuan? Tilka idzan qismatun diza, kalau begitu tentulah pembagian yang tidak adil. Nah ini terkait dengan bid'ah mereka yang dikarang oleh Amr bin Luhai lagi, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu mempunyai anak-anak, yaitu apa? Para malaikat. Para malaikat itu perempuan semua kata mereka. Nah itu. Adapun bangsa Arab ini dapat anak laki-laki. Karena itu mereka kemudian sangat berbangga kalau kemudian mampu mendapatkan anak laki-laki, dan sangat malu kalau kemudian mendapatkan anak perempuan. Yang kemudian disindir oleh ayat ini. Bagaimana kalau kalian kemudian mengambil anak laki-laki sementara Allah kalian kasih anak perempuan? Itu berarti pembagiannya tidak adil. Yaitu kalau dianggap bid'ahnya benar, padahal sama sekali Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak mempunyai anak. Artinya ada kezaliman di situ. Kemudian ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, baik, ini ada beberapa gambaran tentang pasar-pasar ternama yang tadi saya sebutkan ya. Yang dilingkari itu ada 3 pasar. Salah satunya disebut pasar Ukaz. Pasar Ukaz ini beberapa saat sebelum dilaksanakan haji. Ya, jadi ketika sudah masuk Zulhijjah, orang berkumpul di pasar itu untuk cari makanan dan seterusnya, buat bekal, baru kemudian nanti mereka masuk ke Makkah haji. Nah itu. Nah di pasar itu biasanya orang beradu syair. Nah, syair itu kan berarti kan menunjukkan kecerdasan. Sebab apa? Mereka bikin syair itu sampai ratusan bait. Sekali menyampaikan itu ratusan bait, disambung oleh penyair lain dan seterusnya. Ya. Kemudian yang ditandai merah-merah ini pasar keliling mereka. Jadi tiap tahun kalau misalnya masuk bulan Muharram, pasarnya di sini, mereka berkumpul di situ. Kalau kemudian masuk bulan ini, pasarnya di sini, di pasar keliling. Sehingga kita lihat penyebarannya luar biasa. Nomor 1 misalnya yang paling utara itu dekat wilayah Syam. Kemudian yang paling timur ini berarti wilayah Persia, Oman. Kemudian yang paling selatan di bawah ini wilayah Yaman. Yang menunjukkan bahwa bangsa Arab itu tahu budaya banyak hal. Maka sangat salah kalau kemudian dikatakan jahil itu berarti bodoh, tidak tahu wilayahnya. Tidak, mereka tahu betul. Mereka menggunakan
mata uang baik Romawi ataupun Persia, sehingga meskipun tidak terbiasa menulis, tetapi hafalannya luar biasa orang Arab itu. Ya. Baik, saya lanjutkan, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah. Ya, ini sekedar keterangannya, saya ringkas saja. Jadi yang disebut kejahilian mereka ini tentu saja adalah karena mereka tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka tertipu dengan apa yang disebutkan oleh Amr bin Luhai itu, yang kemudian mereka menyembah patung-patung. Baik, kita lihat dalam surah Nuh, Allah berfirman, "Wa qalu la tadarunna alihatakum." Mereka mengatakan, yaitu umatnya Nabi Nuh, jangan kalian tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Wala tadarunna waddan wala suwa'a wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Dan jangan kalian tinggalkan dewa Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq, Nasra. Wa qad adallu katsiran wa la tazid dhalimina illa dhalala. Mereka telah banyak menyesatkan orang dan tidak menambah orang-orang yang zalim itu kecuali kesesatan saja. Nah, di sini kita lihat yang menarik. Di sini disebutkan ada 5 nama dewa atau Tuhan mereka itu di masa Nabi Nuh. Yang sebelumnya sebenarnya orang soleh, yang kemudian ketika meninggal dunia 5 orang ini dihormati lalu dibuatkan patungnya untuk mengingat. Ya, lama-lama sampai akhirnya dibawakan sesajen, lama-lama akhirnya dimintai tolong, lama-lama akhirnya disembah. Nah, itu kan awal mula syirik di masa Nabi Nuh itu begitu. Yang kemudian Nabi Nuh diutus untuk mengingatkan mereka. Setelah 950 tahun didakwai ternyata begitu-begitu juga tidak berubah, akhirnya kemudian diadab oleh Allah dengan cara ditenggelamkan. Nah, patung-patung ini tenggelam semua. Tapi ajaibnya, ya ini memang dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, Amr bin Luhai itu mampu menemukan lokasi patung-patung tersebut. Nah, ini. Ada yang kemudian ditemukan, digali, diletakkan di mana, Nah, itu. Yang menunjukkan bahwasanya Amr bin Luhai ini serius dalam mempromosikan syirik. Nah, itu. Tidak hanya sekedar ngimpor saja, tapi ternyata dilanjutkan dengan penggalian-penggalian semacam arkeologi begitu, yang kemudian ditemukan. Nah, ini. Sehingga kita lihat luar biasa makanya dosanya dari Amr bin Luhai tadi. Kemudian di antara kejahiliahan bangsa Arab itu maraknya perdukunan, kemudian mengadu nasib dengan anak panah. Ya, termasuk ayahnya Rasulullah itu terkena itu. Ya. Begitu juga merasa sial, jadi punya keyakinan kesialan kalau melihat burung tertentu, kalau melihat apa tertentu. Nah, itu. Ini juga di negara kita, di bangsa kita juga ada kepercayaan-kepercayaan seperti itu. Ya. Nah. Terus kemudian istilah-istilah bahirah, sa'ibah, wasilah dan ham. Ini bid'ah-bid'ah yang dibuat oleh Amr bin Luhai. Jadi dia menyampaikan begini, wahai bangsa Arab, ya. Kalau kamu punya onta, melahirkan, terus menerus melahirkan sampai 10 kali, maka onta ini haram untuk kalian. Tidak boleh ditunggangi, tidak boleh disembelih untuk dimakan, dia harus dilepaskan. Disebut dengan istilah sa'ibah. Dari mana? Nah, itu. Apa ada wahyunya? Apa Amr bin Luhai itu didatangi malaikat? Tidak. Nah, itu. Nah, setelah bid'ah ini kemudian diadopsi oleh seluruh bangsa Arab, terutama Quraisy di Makkah, Rasulullah mengingatkan. Nah, itu. Ayat-ayat yang terkait tentang makanan itu, bahwasanya yang haram itu adalah babi, lalu kemudian darah, lalu bangkai, lalu yang disembelih atas nama Allah. Itu semuanya untuk membantah keyakinan mereka itu. Nah, itu. Yang diharamkan oleh Allah itu cuma 4. Sementara kalian mengharamkan ini. Nah, itu. Itu di mana? Apakah Allah turunkan wahyu kepada kalian? Tidak sama sekali. Nah, ini bid'ahnya itu. Ya. Sehingga kita bisa melihat bahwa apapun yang kemudian tidak dari wahyu itu akan menyesatkan, bahkan akan mendorong orang masuk ke dalam kelompok jahiliyah. Kita simak firman Allah Ta'ala di sini. Ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilah wala ham. Allah tidak menjadikan dari apa yang disebut bahirah atau sa'ibah atau wasilah atau ham. Walakinnal ladzina kafaru yaftaruna 'alallahil kadzib. Akan tetapi orang-orang kafir itu yang kemudian buat dusta atas nama Allah. Wa aktsaruhum la ya'qilun, dan kebanyakan dari mereka tidak mengerti. Berikutnya, ya ini ada peta
berhala. Nah, biasanya peta kota, ini peta berhala. Lihat yang paling utara, di situ ada peta berhala Wat yang disebutkan dalam ayat tadi. Kemudian Suwa itu ada di dekat pantai. Kemudian Manat, Uzza, Hubal itu ada di sekitar Makkah, termasuk Al-Lata. Kemudian Ya'uq, Nasr dan Yaghus yang tadi saya katakan ditemukan oleh Amr bin Luhai, itu mendekati wilayah Yaman. Ya. Artinya apa? Di situ betul-betul merata. Kemudian dari sisi yang lain kita lihat di wilayah timur itu dikuasai oleh Persia yang agamanya Majusi. Majusi itu menyembah dua kekuatan baik dengan kekuatan buruk. Mereka bertempur, kalau yang menang baik akan muncul kebaikan dalam dunia kita, yang kalau yang menang jelek maka muncul musibah macam-macam. Nah itu kepercayaan mereka yang disimbolkan dengan api. Kemudian Nasrani tentu saja ada di wilayah Romawi di Syam, termasuk juga kantong-kantong Yahudi yang ada di Syam, termasuk juga di wilayah Khaybar yang ada di tengah itu. Kemudian di wilayah selatan ada Nasrani yang di Jazirah Arabia yang di tengah, ada Majusi di wilayah Yaman. Kemudian yang di seberangnya di Afrika, nah ini Habasyah, agamanya agama Kristen. Baik, saya hentikan dulu barangkali untuk azan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, saya lanjutkan sedikit lagi ya. Jadi tentang jahiliyah ini itu juga muncul di ranah sosial mereka ya. Ada sosial dari sisi maraknya perzinahan, ada suami meminjamkan istrinya supaya hamil dari orang-orang yang bangsawan atau dari pahlawan mereka, ada yang kemudian tukar macam-macam ya. Kemudian pembunuhan bayi perempuan meskipun tidak banyak, ya ini sekedar meluruskan. Misalnya seringkali disebutkan bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu dianggap pernah mengubur anaknya hidup-hidup. Ya, barangkali pernah dengar ya. Tapi sebenarnya tidak benar riwayat seperti itu. Sebab apa? Kalau seandainya Umar bin Khattab itu membunuh putrinya sendiri, bagaimana dengan nasibnya Hafsah, istri Rasulullah itu? Itu mbarepnya Umar bin Khattab. Maka kemudian disebut Abu Hafs, Umar itu tidak terbunuh. Bahkan dikenal dalam riwayat itu bagaimana Umar radhiyallahu anhu dan keluarganya itu biasa membantu anak-anak kecil ini. Baik, kemudian hilangnya keadilan dan keengganan menolong sesama. Ya, ini di masa itu sangat kuat. Baik, kemudian dari segi jahiliyah yang lain, seperti tadi saya sebutkan, Ahlul Kitab, Yahudi ataupun Nasrani itu merubah kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian muncul agama-agama yang aneh, Zoroaster, Hindu dan seterusnya ya. Yang kemudian bisa kita simpulkan dari kajian ini bahwa yang pertama, iman itu ibarat tanaman yang harus terus disirami. Yang kemudian yang kedua, tugas dai untuk terus memberikan peringatan. Kemudian perlu adanya cara saling ingat mengingatkan. Ini alhamdulillah kita punya kajian ini. Kemudian yang kedua, Romawi dan Persia itu negara adidaya. Kalau sekarang kita tahu ada Cina, Amerika, Rusia, ya, negara-negara kuat itu, tapi tetap dianggap sebagai jahiliyah. Ya. Kenapa? Karena ukuran jahiliyah atau tidak itu bukan ukuran kemegahan. Nah, jadi megah bukan berarti kemudian imannya cerah. Nah, karena itu umat Islam mestinya tidak perlu terpukau dengan peradaban-peradaban dari orang-orang yang tidak muslim itu, orang-orang kafir itu. Ya. Sebab ukurannya itu iman dan takwa, bukan ukuran ini megah, ini maju, ini senjatanya luar biasa, ini universitasnya maju. Tidak, bukan itu ukurannya. Ya, itu. Sebab apa? Mereka Romawi ataupun Persia itu tetap dicap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai jahiliyah. Nah, itu. Karena itu kita perlu sadar di sini bahwa mempelajari Islam itu bukan kemudian membandingkannya dengan luar, tapi bagaimana dengan kita mengambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Saya persilakan, barangkali mungkin ada dari jamaah yang hendak menyampaikan pertanyaan. Monggo. Baik. Terkait tentang ibadah-ibadah yang unsurnya ma'rifatullah gitu. Ya. Jadi
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu juga mengajarkan yang seperti itu terkait tentang menyembah atau beribadah kepada Allah satu-satunya, tidak menggunakan sekutu dan seterusnya. Nah ini sebenarnya berbicara tentang ma'rifatullah juga. Maka kemudian kalau kita melihat rata-rata kitab akidah atau kitab tauhid, itu pasti berbicara tentang siapa itu Allah. Oke. Lalu kemudian nama-namanya, sifat-sifatnya, kan begitu. Nah itu sebenarnya sisi-sisi ma'rifatullah. Nah, itu. Jadi betul-betul kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dan membedakannya dari makhluk-makhluknya. Yang kemudian kita beribadah menunjukkan niat kita kepada zat Allah ini yang kita kenal dengan ilmu-ilmu tauhid itu. Nah, seandainya kemudian Rasulullah SAW tidak mengajarkan kepada para sahabat Allah itu punya sifat ini, Allah itu punya sifat Rahman, Rahim, ya Al-Quddus dan seterusnya, tentu kemudian akan terjadi salah pandang dalam hakikat Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini makanya kemudian kejahilian yang dijumpai di masa sebelum Rasulullah itu karena orang-orang Quraisy itu tidak mengenal Allah sebenarnya. Mereka anggap Allah itu zat, lalu kemudian memilih wakil-wakilnya yang kemudian kita meminta dari wakil-wakilnya ini lalu dikabulkan. Nah itu. Sehingga mereka beranggapan, loh kami beribadah kepada Allah, kami menyembelih untuk ini wasilahnya yang kemudian nanti juga ada untuk Allah. Nah itu. Nah ini kan karena kegagalan mereka dalam memahami Allah Subhanahu Wa Taala. Nah Rasulullah SAW meluruskan itu. Allah itu begini, Allah itu tidak suka kemudian disekutukan, Allah itu tidak akan mengampuni dosa syirik dan seterusnya. Nah, ini termasuk ma'rifatullah. Sehingga kita bisa melihat, makanya kenapa kemudian kalau kita bicara tentang iman, okay, itu kan selalu bicara tentang al-qaul bil lisan, kemudian dengan hati, lalu dengan amal perbuatan. Nah ini sebenarnya masuk juga di situ. Ma'rifatullah itu amalul qalb, perbuatan hati, jadi ibadah hati. Sehingga saat kita beribadah secara fisik, sholat kah, puasa kah, atau barangkali haji, hati pun juga harus beribadah dengan apa? Mengikhlaskan, nah itu, mengikhlaskan niat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah mudah-mudahan ini bisa dilihat. Terus kemudian dari sisi bid'ah, yaitu tadi memang yang sering kita dengar memang bid'ah dalam masalah ibadah. Tapi sebenarnya bid'ah itu kalau para ulama membahas, itu rata-rata muncul dari ranah akidah dulu, sebelum muncul yang ibadah-ibadah. Nah itu, ya tapi insya Allah babnya tidak di sini barangkali karena keterbatasan waktu ini. Oke, silakan mungkin masih ada pertanyaan. Baik, terkait tentang wa'dul banat yang disebutkan dalam salah satu firman Allah ya. Jadi membunuh atau mengubur anak perempuan hidup-hidup, itu awalnya memang gara-gara dendam sebenarnya. Ya saya ceritakan sedikit. Ada salah seorang pemimpin suku diserang oleh Malik raja dari wilayah Yaman. Kabilahnya kalah, lalu kemudian seluruh wanitanya itu, baik istrinya, anaknya itu ditawan. Ya. Lalu kemudian setelah terjadi perdamaian, raja ini menawarkan kepada kaum wanita tadi, kamu mau ikut saya, ikut kabilah saya, atau kembali ke kabilah kalian? Rata-rata kaum wanita ingin balik ke kabilah aslinya. Nah, itu. Kecuali anak perempuannya kepala suku tadi. Kenapa? Dia menyatakan, saya lebih baik menikah dengan raja ini. Dia kuat, dia kuasa, dia mampu menaklukkan orang lain. Ayah saya tidak kuat. Nah itu. Akhirnya dia menikah dengan raja. Ayahnya malu, dipermalukan oleh anaknya tadi. Akhirnya kemudian dia bersumpah, kalau aku menikah, lalu kemudian punya anak perempuan lagi, sampai 10 pun aku akan kubur semuanya. Dan betul ternyata menikah lagi, punya anak perempuan dikubur, sampai kemudian ditiru oleh orang lain yang kemudian kalau mereka dapat anak perempuan malu. Nah itu mulanya seperti itu. Jadi bid'ah yang mereka buat sendiri yang kemudian dilakukan oleh banyak orang, tetapi tidak semuanya melakukan seperti itu. Banyak para sahabat yang kemudian tidak terlibat dalam kalau kita teliti biografi aslinya itu tidak ditemukan kemudian kejahatan-kejahatan seperti mengubur anak perempuan tadi. Tapi di luar Makkah itu banyak. Nah ini, ya insya Allah nanti kalau kita sampai ke bab ini kita akan kaji lebih dalam. Insya Allah. Okay. Ya kalau masalah Bani Israel yang banyak membunuh anak laki-laki ini biasanya karena ancaman dari luar. Ya, jadi di masa Fir'aun diancam, saat mereka di Nebukadnezar ditawan itu juga diancam begitu. Ya ini membedakan, tapi sama sekali tidak dari syariatnya.
rata-rata dari tekanan luar atau karena dendam tadi. Nggih. Baik. Nggih. Cukup nggih? Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan dari kajian ini kita bisa tahu apa itu jahiliyah, bagaimana munculnya, dan agar kita bisa hati-hati nanti ketika bertemu dengan kejahiliyahan masa modern. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.